Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Mapsese, biasa dipanggil Divan, dan ya, saya kuliah di Universitas Fajar dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori dari komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu teori budaya organisasi. Kehidupan organisasi dicirikan dengan banyak perubahan. Perubahan biasanya ditandai dengan adanya semangat, kekhawatiran, rasa frustasi, dan rasa tidak percaya, misalnya pemutusan hubungan kerja. Teori ini ditunjukkan untuk memahami bagaimana kehidupan organisasi dengan menggunakan lensa budaya. Budaya bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh organisasi. Budaya merupakan esensi dari kehidupan organisasi. Contoh pada teori budaya organisasi. Pada awalnya, kita semua mengira bahwa COVID-19 atau corona ini tidaklah terlalu berbahaya. Kematian hanya memberikan jaminan 20%, jadi pada awalnya kita semua merasa tenang karena pada waktu itu Indonesia belum positif terjangkit virus COVID-19 atau corona ini. Tidak ada yang membuat kita gesa, tapi sering berjalannya waktu, Indonesia dinyatakan positif virus corona hingga akhirnya Indonesia memberhentikan semua pekerjaan atau mengubah budaya kita menjadi online untuk menghindari virus tersebut. Karena adanya corona, seluruh warga Indonesia menjadi panik dan tidak merasa tenang, dan anak-anak yang terkurung menjadi frustasi. Mulai dari budaya kita ketika menikah, perayaan hari jadi, dan lain-lainnya. Semuanya berubah ketika virus COVID-19 ini datang melanda Indonesia. Contoh perubahan budaya pada perusahaan terkhususnya kuliah yaitu pertama, hilangnya pertemuan antar muka dan hilangnya informasi mengenai apa saja yang terjadi di perkuliahan atau perusahaan. Yang kedua, tantangan pada pelajaran bertambah, di mana kita perlu mandiri untuk belajar mengetahui apa saja yang perlu kita pelajari dari materi perkuliahan, dan tentunya perusahaan juga harus lebih berpikir bagaimana membuat suatu hal tanpa adanya pertemuan. Dan yang kedua atau yang terakhir yaitu teori informasi organisasi. Organisasi tidak hanya dihadapkan pada tugas untuk mengartikan pesan yang diterima, tetapi juga menghadapi tantangan untuk menentukan siapa yang harus menerima informasi tersebut demi mencapai tujuan organisasi. Media baru membuat perusahaan mampu menyelesaikan tujuan mereka dalam berbagai cara. Teori ini menggambarkan proses di mana organisasi mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi yang mereka terima atau pertukaran informasi. Organisasi akan berevolusi selama mereka berusaha untuk memahami diri mereka dan lingkungannya. Contoh pada teori informasi organisasi. Penyebaran virus corona 19 dulunya sangat cepat menyebar karena belum adanya informasi mengenai bagaimana cara untuk menghambat penyebaran virus ini. Seiring berjalannya waktu, masing-masing negara saling menyebarkan informasi bagaimana cara untuk menghindari atau menghambat penyebaran virus COVID-19 atau corona ini. Dan pada hasilnya, negara kita mengikuti informasi tersebut untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 atau corona ini. Kita semua perlu menghindari perkumpulan, menggunakan masker ketika keluar, dan menggunakan hand sanitizer ketika berpergian. Ada pula informasi yang ditetapkan oleh negara. Setiap tempat diadakan untuk penyucian tangan. Dan pada perkuliahan, informasi bahwa virus COVID-19 atau corona ini terus meningkat, sehingga diadakan perkuliahan online untuk menghindari adanya penularan dari COVID-19 corona ini. Contoh yang terjadi pada kota Singkang, Sulawesi Selatan. Informasi mengenai kasus COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat, membuat Singkang, Sulawesi Selatan dan sekitarnya tutur serta berkontribusi menyerahkan bantuan kepada seluruh masyarakat Singkang dan sekitarnya, memberikan masker gratis dan obat-obatan dan lain-lainnya. Jadi itulah beberapa tadi teori dari komunikasi organisasi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di next video berikutnya. Dadah.